Selamat malam netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ada kabar yang mengejutkan begitu ya. Ini Gus Muhdar diperiksa KPK, Gus Ali Masyhuri ya disebut terlibat kasus Hakim Agung Gazel Basaleh ya. Pernah dengar nggak dulu ketika Gus Ali begitu kan ya, ketika Pilpres mengatakan begini, kalau Anies Baswedan yaitu adalah cerdas, Prabowo yang menang. terus kemudian Muhaimin yang bulat ya. Masih ingat ya para netizen ya, dimanapun kita berada. Artinya kalau kita melihat dengan sebuah realitas sekarang, kenapa Gus Ali ini disebut-sebut ya terlibat dalam kasus ya Hakim Agung Gazel Basaleh. Ada apa ini begitu kan? Kabarnya dan konon banyak yang berkomentar bahwa dianggap sebagai maklar. Juga tahu bagaimana orang-orang kalau menjadi maklar begitu kan ya. Dalam saya garis bawahi arti maklar ya di situ begitu. Kalau memang ini benar, jelas ya ada reputasi yang kemudian dipertaruhkan di situ sebagai sebagai orang yang terpandang begitu kan ya. Masalah soal itu saya tidak ingin membahas, tapi masalah perilaku apapun yang terjadi, siapapun yang terjadi begitu kan, itu tidak baik begitu kan ya. Perilaku itu yang harus kita koreksi, sama dengan orang yang kemudian ya korupsi misalnya begitu kan ya. Ada orang korupsi ya dari partai si A. Jangan kemudian menjustis bahwa yang dikritik bukan partainya, tapi perilakunya begitu kan. Sama ya, saya menganggap bahwa apa yang kemudian ini lakukan, saya ingin mengkritik perilakunya. Kalau memang ini benar, kalau Gus Muhdar ditetapkan tersangka, kan memang sudah ada alat bukti mereka begitu kan ya. Sangat-sangat disayangkan kalau memang ini benar terjadi, karena nampaknya ya semua orang pasti tahulah di dalamnya. Tapi saya tidak ingin ya melihat nuansa-nuansa itu apakah ini hanya hoax atau tidak, tapi yang jelas ini sudah dibuat berita oleh harian DSW di situ begitu kan. Lihat saja. Dua orang tokoh penting di Sidoarjo berpotensi sama-sama terseret kasus hukum. Wah, ngeri begitu kan ya. Saya bacanya ngeri begitu kan ya. Menurut saya pribadi saya kira tidak mungkin begitu ya. Tapi pada hakikatnya tidak ada yang tidak mungkin dalam dunia politik ini. Yang pertama adalah Gus Muhdar Ali alias Gus Muhdar yang memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk menjalani pemeriksaan Gedung Merah Putih KPK hari ini 7 Mei 2024. Sementara sang ayah Kiai Agus Ali Masyhuri ya alias Gus Ali disebut-sebut dalam dakwaan kasus gratifikasi Hakim Agung yang nonaktif Gazel Basaleh. Wah, ini ada apa begitu kan ya? Pemeriksaan Gus Muhdar adalah kelanjutan dari kasus dugaan korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPBD Sidoarjo. Bahkan sebelumnya Bupati Sidoarjo itu dalam dua panggilan berturut-turut mangkir ya dari panggilan penyidik KPK. Pertama karena sakit, panggilan kedua juga tidak dipenuhi dengan alasan menunggu hasil sidang. Itu oke lah, itu kan sudah ada alat bukti di situ begitu kan. Lantas bagaimana kalau semisal ya terkait dengan kasus yang berbeda dari sang ayah dengan dengan anak begitu kan ya. Bahkan ini disebut-sebut ada keterlibatan dalam kasus yang berbeda. Kalau Gus Muhdar di situ begitu kan disebutkan bahwa mereka ada pemotongan pemotongan insentif begitu kan ya dari Pemkab Sidoarjo di situ. Tapi sang ayah juga berbeda kasusnya begitu. Kasusnya katanya begitu dalam hal ini yang disebut-sebut, maaf ini bukan menjadi tersangka begitu. Hanya disebut-sebut begitu kan ya. Disebut-sebut terlibat dalam kasus yang berbeda ya. Itu sudah diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum JPU KPK membacakan dakwaan Gazel Basaleh di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Pusat ya. Dalam hal ini kalau kita melihat dengan apa yang kemudian dilakukan Gus Ali, apakah benar mereka begitu melakukan hal itu begitu kan? Dakwaan itu pengasuh pondok pesantren ya Bumi Solawat diduga menghubungkan pihak perkara di Mahkamah Agung MA dengan Hakim Agung Gazel Basaleh lewat pengacara Ahmad Riyadi. Nah, secara tidak langsung dalam hal ini kasusnya berbeda begitu kan.
kalau anaknya mereka kasusnya adalah pemotongan insentif yang ada di Pemkab Sidoarjo. Terus kemudian sang ayah ini begitu kan disebut-sebut, maaf saya garis bawahi, disebut-sebut di situ begitu kan ya. Ada yang menghubungkan ya bagaimana orang-orang yang kemudian punya kasus begitu kan ya, sudah ditetapkan tersangka, mereka dihubungkan dengan Mahkamah Agung katanya begitu kan ya. Kita lihat saja hubungannya jadi apa. Orang banyak mengatakan dianggap sebagai jadi maklar. Ya oke gas begitu kan ya. Oke gas. Saya kira kalau hanya menghubungkan begitu kan ya, menghubungkan dengan cara-cara seperti itu jadi maklar, sebenarnya mereka kena begitu kan ya. Kenapa? Karena bisa saja orang-orang yang kemudian kena kasus besar ya di Mahkamah Agung, di MK dan sebagainya, lalu kemudian ada orang yang mengatakan, wah saya punya teman nih ya, ini punya teman ya, bagaimana kalau kita kong kali kong aja masuk ke A, C, B, C, C begitu kan ya. Itu ketahuan, artinya maklar itu juga menjadi terlibat menghubungkan seseorang dengan bisa saja suap ya, bisa saja menyuap, bisa saja mereka mempreteli undang-undangnya, bisa saja mereka mencegah dalam kasus yang awalnya si A menjadi si B begitu kan, bisa saja itu terjadi begitu kan. Nah inilah yang kemudian disebut-sebut itu, saya kira saya tidak percaya begitu dengan hal-hal seperti itu. Tapi pada kenyataannya adalah mereka disebut beritanya sangat luar biasa begitu kan ya. Saya kira kalau sudah masuk berita seperti ini, saya kira sudah disebut-sebut di situ begitu kan. Semoga ada klarifikasi dari Pak Kiai ya, dari Pak Kiai Ali, dari Gus Ali di situ. Semoga klarifikasinya bagaimana begitu kan ya. Sayangnya sampai berita ini ditulis dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp dan telepon, nomor handphone Ahmad Riyad tidak aktif, begitu juga dengan Kiai Agus Ali Masyhuri tidak merespon saat dihubungi harian DSW tersebut. Nah itu sudah diklarifikasi beritanya ini begitu kan ya. Artinya apa? Artinya beritanya ini diklarifikasi langsung kepada Kiai Gus Ali ya, kepada pengacaranya juga begitu kan, apakah benar dengan hal ini, tapi belum ada jawaban begitu kan. Tapi nampaknya beberapa kali saya mencari tahu begitu kan ya, apakah benar ini atau bagaimana. Tapi yang jelas kalau memang ini disebut-sebut, wah mereka akan kena juga begitu kan ya, dalam artian bahwa menghubungkan sesuatu yang tidak baik di situ, ada bisa saja kena mereka, seolah-olah membantu terkait dengan ada dugaan-dugaan kasus di situ begitu kan. Jadi apa yang kemudian terjadi hari ini saya kira harus kita waspadai begitu kan, dalam artian bahwa si pelaku begitu kan ya, kalau memang sudah disuap begitu kan ya tidak boleh sebenarnya untuk menghalangi atau biar penjaranya biar gampang atau bagaimana begitu kan, itu sebenarnya tidak boleh begitu kan, seolah-olah mereka membantu begitu. Maka dengan adanya ini KPK merespon ya, bayangkan ya, saya bacakan terlebih dahulu ya beritanya, ini menarik begitu kan ya, kalau kita amati betul ya, saya cari beritanya dulu, apakah hanya satu berita yang saya muat, tidak begitu kan ya, ada beberapa berita yang kemudian masih saya belum percaya. Nah kalau seperti ini saya kira ada kepercayaan begitu, setengah kepercayaan. Ini dari Republika, respon KPK ayah Bupati Sidoarjo disebut dalam dakwaan kasus korupsi. Wah, tambah anaknya, tambah ininya, tambah itunya dan sebagainya. Mari kita baca ya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK merespon kabar ayah Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdar Ali atau Gus Muhdar Kiai Agus Ali Masyhuri sebagai maklar kasus Markus. Nama Kiai Agus memang muncul dalam surat dakwaan terdakwa kasus dugaan korupsi Hakim Agung Nonaktif Gazel Basaleh. Adapun KPK telah menahan dan menetapkan Gus Muhdar sebagai tersangka pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri Badan Pelayanan Pajak Daerah BPBD Sidoarjo. Sedangkan nama Kiai Agus tersebut dalam kasus pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Bayangkan, ayahnya disebut-sebut dalam situ, ya bukan tidak mungkin akan dipanggil di situ begitu kan ya. Pasti akan dipanggil. KPK tidak menutup kemungkinan mengembangkan kasus itu juga telah mempunyai bukti yang memadai.
Apalagi sambung dia, kalau nanti bukti itu berhubungan dengan kasus korupsi sebagaimana kewenangan KPK, tapi kalau tak dalam konteks perkara korupsi artinya ada aparat penegak hukum lainnya. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur menyampaikan lembaganya memang pernah menemukan kasus korupsi dalam satu kasus korupsi. Temuan itu cenderung muncul di proses penyidikan ya. Apabila kami menemukan kasus lain dalam kasus Mahdar Ali atau tentu kami akan membuat pengembangan penyidikan. Sebelumnya nama Agus Ali Mansur muncul dalam sidang Hakim Agung Nonaktif Gazel Basaleh dengan agenda pembacaan surat terdakwa. Ayah dari Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdar Ali diduga membantu pihak perkara di Mahkamah Agung karena mereka membantu begitu kan, bukan tidak mungkin mereka akan kena karena nampaknya jadi makelar itu susah begitu kan kalau mereka ketahuan sangat luar biasa jadi saya artinya bahwa ini bukan tidak mungkin begitu. Kita tunggu saja bagaimana, apakah nanti Gus Ali akan dipanggil oleh KPK atau bagaimana. Tapi yang jelas dalam hal ini begitu kan. Dalam hal ini banyak orang yang mengatakan masa sih dan sebagainya. Tapi kita tunggu saja Saya hanya memberitahu dari beberapa kabar media mengatakan seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.